Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hari ini kita akan diisi oleh Pak Ustadz Dr. Haji Jazuli Suryadi, SAG MSI. Beliau ini dosen di beberapa universitas, antara lain yang sering yang paling ini tuh di UMB Pak ya, Pak Ustadz ya. Mercubuana ya, Mercubuana, kemudian dosen di Undira, di STAN, STIE, IG, ISN. Kemudian beliau ini juga Dewan Pendiri Yayasan Islam Syifa Fikriya, TK, SD, SMP, SMA. Dan juga pembimbing haji dan umrah. Jadi kalau ada nanti teman-teman yang mau ini bisa kontak Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz ini S1-nya di Jogja. S1 di Jogja, S2 juga di Jogja, di UI Pak Ustadz ya. Kemudian S3-nya di UNJ Jakarta. Nah demikian namanya perkenalannya dengan Pak Ustadz. Hari ini topiknya sehat ala Rasulullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Ustadz untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat. Salam kenal dengan saya. Tadi sekelumit biodata saya sudah disebutkan oleh Pak Haji Ron Imran. Mudah-mudahan perkenalan ini membawa keberkahan. Dan tentu saja perjumpaan kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, episode berkunjung ke rumah Rasulullah ini ada dua. Yang pertama, aku ingin hidup sehat seperti Rasulullah dalam kurun waktu yang tidak panjang ini. Mencoba untuk mengintip kehidupan Rasulullah di rumah beliau, tentu saja dengan cara virtual ya. Kita melihat melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang pertama. Episode yang kedua, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan nanti bagaimana sakit dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Jadi tidak adil rasanya kalau kita berbicara tentang kesehatan, tapi kita tidak berbicara tentang sakit. Karena sakit juga bagian dari takdir Allah yang akan kita bicarakan di lain episode nanti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih Rasulullah? Apa sih sehatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya ingin mengutip satu ungkapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang paling sehat. Iya, paling sehat. Dan ini diakui oleh seorang Yahudi yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dan orang Yahudi itu mengatakan, aku tidak pernah melihat Muhammad itu sakit. Aku tidak pernah melihat Muhammad itu loyo. Aku tidak pernah melihat Muhammad itu bersin-bersin dan lain sebagainya. Apa gerangan yang dimiliki rahasia oleh Muhammad itu? Itu orang Yahudi mengatakan seperti itu. Dan tentu ini sangat wajar, Bapak Ibu sekalian. Karena yang paling tahu permasalahan kita adalah tetangga kita ya.
Kita tidak ada 1-2 hari saja tetangga mungkin bertanya, di mana, kemana, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu hanya mengalami sakit 2 kali dalam hidupnya. Pertama, ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi, yang kala itu yang menghidangkan makanan kepada Rasulullah. Atau ketika Rasulullah SAW melewati rumah seorang seorang Muslim yang kebetulan memiliki pembantu Yahudi, seorang wanita Yahudi. Ya. Jadi Rasulullah mampir lalu disuguhi hidangan yang dibubuhi racun oleh wanita Yahudi itu. Ya. Nah, maka Rasulullah pada saat itu mengalami pusing, mengalami batuk, mengalami hampir pingsan. Tapi malaikat mengambil buhul racun itu di dalam Rasulullah dan Rasulullah sehat kembali. Itu yang pertama. Sakit Rasulullah yang kedua adalah beliau sakit menjelang wafat. Dan ini sangat alamiah ya bagi manusia, sakit menjelang wafat. Kenapa? Karena memang wa man nu'ammirhu nunaqqisu fi khalqi afala taqilun, begitu. Jadi orang itu siapapun fitrah kalau mau menghadapi kematian maka dia akan mengalami sakit. Kita pun seperti itu. Dan di dalam hidupnya Rasulullah tuh hanya mengalami sakit 2 kali, Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak, wajar kalau tetangganya Rasulullah itu seorang Yahudi mengatakan, aku tidak pernah melihat dia sakit, aku tidak pernah melihat dia loyo, aku tidak pernah melihat dia lain sebagainya. Oleh karenanya Bapak-bapak sekalian yang sudah berusia di atas 50, 55, hari ini senang bersepeda, hari ini senang berenang, hari ini senang melakukan lari pagi, itu memang sunnah Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh tren masyarakat terkini adalah melakukan sunnah Rasul itu. Olahraga, jogging, bersepeda. Kalau Rasulullah dulu olahraganya berkuda. Ya. Yang kan Rasulullah di usia 60 masih berkuda. Rasulullah di usia 60 masih memimpin perang. Rasulullah di usia 60 masih memanah. Rasulullah di usia 60 masih melakukan perjalanan yang cukup jauh. Itu Rasulullah. Jadi luar biasa Rasul kita ini ya, saudara sekalian. Wajarlah kalau Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh itu menempatkan Rasulullah pada tokoh yang utama, tokoh yang pertama, dan memang itu luar biasa. Dan Michael Hart menempatkan itu dengan alasan yang luar biasa bahwa Rasulullah ini memang patut dijadikan teladan oleh kita semua. Apa sebenarnya rahasia kesehatan Rasulullah SAW? Ya, sebelumnya kita akan melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis Ahmad bahwa kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atul a'rab faqal ya Rasulullah. Jadi ada seorang yang pernah di samping Rasulullah. Lalu datang serombongan orang Arab Badui bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Ya, karena mereka lihat Rasulullah itu sakit, itu bolehkah kami berobat? Artinya begini maksudnya, boleh tahu nggak penyakit dari obat-obat itu? Iya, wahai hamba Allah, berobatlah, sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit apa itu? Penyakit tua. Jadi di hadis ini Rasulullah mengatakan semua penyakit itu ada obatnya, ya. Dan yang tidak ada obatnya cuma satu, penyakit tua. Ya, itu satu statement dari Rasulullah bahwa kita ini akan kena satu penyakit, ya, penyakit tua, gitu ya. Tua itu umur, tapi kata Rasulullah kesehatan itu pilihan, ya, pilihan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul ingin sekali dan Rasulullah dalam satu kesempatan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu mengatakan al-mu'minu qawi. Ya, qawi, mukmin yang kuat itu kata khairu ahabbu ilallahi minal mu'minin dha'ifa. Mukmin yang kuat itu lebih disukai, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan satu statement bahwa ini diucapkan oleh Rasulullah 1.500 tahun yang lalu. Ya, 1.500 tahun yang lalu.
Jadi sekali lagi kalau ada bapak-bapak sekalian yang senang goes, ya goes berkilo-kilo, ada yang senang jogging, ada yang senang berenang, ada yang senang olahraga lainnya. Itu statement dari Rasulullah, al-mu'minu qawiyyu, mukmin yang kuat lebih baik dari yang dicintai Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita kuat, ketika kita sehat, maka kualitas ibadah berbeda. Kualitas ibadah kita berbeda. Bayangkan, orang sakit sholat dia harus duduk. Dia sudah tidak mendapatkan ketidaksempurnaan dari sholatnya. Bayangkan, ketika dia sakit, dia sulit untuk khusyuk. Bayangkan, ketika dia sakit, mungkin kemalasannya berlipat-lipat untuk melakukan sholat. Tapi bayangkan kalau dia sehat, kalau dia bugar. Saya katakan tadi, bahwa tua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Kalimat itu diucapkan oleh yang mulia Ali bin Abi Thalib 1.500 tahun lalu sepeninggal Rasulullah SAW. Bahwa tua itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Nah, kenapa sehat itu pilihan? Kita lihat hadisnya, hadis riwayat Muslim. Al-mu'minu qawiyyu, Allah itu menyukai mukmin yang kuat. Ya. Wa habbu ilallah wa khairan wa habbu ilallah, dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, ya. Jadi saya berharap kita semua yang hadir di kajian ini bisa meniru Rasulullah, mentauladani Rasulullah dengan sehat. Dan 3 olahraga yang disukai Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. 3. Yang pertama, berkuda. Ya, berkuda. Berkuda itu sebuah olahraga yang luar biasa. Kalau yang baru naik kuda itu pasti sakit-sakit badannya. Tapi Rasulullah sampai usia 62 tahun masih memimpin perang dengan berkuda itu. Yang kedua, memanah. Nah, manah juga termasuk olahraga yang disukai ya oleh sebagian besar anak-anak muda kita, terutama itu memanah. Ketiga, berenang. Ya, di mana Rasulullah berenang? Ya, memang di padang pasir jauh sekali dari air. Tapi kalau kita ke Jeddah dekat laut, Rasulullah menyukai berenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya statement agama kita dalam menjaga kesehatan ini? Rasulullah SAW berfirman dalam hadis Bukhari nomor 6412, At-Tirmizi 2304, dan Ibnu Majah 4170. Hadis itu kalau sudah diriwayatkan oleh banyak perawi, itu artinya hadis ini sahih, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Rasulullah itu tidak menyukai orang yang habis sholat subuh terus bermalas-malasan. Bahkan perintahnya setelah sholat itu fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Makna fantashiru itu bisa olahraga, bisa terus bersiap-siap mencari rezeki, bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, ba'da shalah fantashiru fil ard yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Kita lihat. Ni'matul maqbun fima katsira minan nas sahidi wal faragh. 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kata Allah dalam salah satu pesannya kepada Rasulullah dan dituangkan dalam hadis, itu katanya ada 2 kenikmatan yang sering dilupakan kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Saya seringkali mendengar keluhan dari beberapa teman, ketika dia sakit, ya Allah, ya Ustadz, saya sakit, mau rukuk saja susah, mau sujud saja pusing. Itu diucapkannya ketika sakit, gitu ya, Bapak Ibu, diucapkannya ketika sakit. Tapi mana ketika dia sehat? Ya, dia melakukan sholat subuhnya juga jam 6, melakukan sholat duhurnya jam 1:30 misalnya. Ya, oleh karenanya mumpung kita sehat, mumpung kedua lutut kita ini masih sehat, lakukanlah ruku, lakukanlah sujud. Ya. Dan mumpung waktu kita luang, apalagi kita yang sudah pensiun ini banyak waktu luang, perbanyaklah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah menutup sholat-sholat yang masa lalu kita tinggalkan, terutama sholat wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat semuanya, semoga bugar semuanya, dan kita bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin. Ya, karena perintah agama kita tentu
menjaga kesehatan itu seringkali dilupakan. Kesehatan dan waktu luang. Baik. Selanjutnya, kita juga dilarang untuk merusak diri sendiri. Merusak dalam hal ini, kita melihat di slide ini ada kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kebiasaan melakukan tindakan-tindakan yang merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, di 1400 tahun yang lalu diturunkan tuh perintahnya, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum illa tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah harta bendamu di jalan Allah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan titik perintahnya di sini, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, ya, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada kalimat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tuh senang pada orang yang memelihara badannya, ya. Olahraga. Saya kagum dengan beberapa orang yang sudah berusia di atas 55, 58, masih bugar. Ini ayat ini sangat cocok. Dan ini ayat ini turun kepada Rasulullah. Dan sudah tentu orang pertama yang melaksanakan perintah ini adalah Rasulullah. Ya, udah pasti ini. Jadi jangan dibayangkan, ada bagian umat Islam membayangkan Rasulullah itu orang rumahan. Tanya sama saya, Ustaz, Rasulullah itu berapa jam di rumah, berapa hari di rumah, berapa bulan di rumah? Ya, berapa bulan di rumah, berapa? Rasulullah itu kan orang rumahan. Rasulullah bisnis sukses. Cek masih menyimak dan masih terdengar suara saya, Bapak ya? Masih jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya lanjut ya. Jadi Rasulullah itu adalah bukan orang rumahan. Beliau itu ada bulan-bulan tertentu, beliau berbisnis ke Syria. Kalau sudah berbisnis, Rasulullah itu bisa 2 bulan di Syria. Lalu Rasulullah juga ke Irak. Ya, di Baghdad, Rasulullah di Irak itu bisa 1 bulan berbisnis. Sampai usia beliau 60. Jadi artinya Rasulullah ini adalah seorang yang aktif. Ya. Ketika statement Rasulullah itu aktif, artinya Rasulullah ini orang yang sehat. Ya. Bukan orang yang tanpa daya, orang yang sakit. Bukan orang yang terbaring terus di tempat tidur. Bayangkan di usianya yang ke-60 tahun, Rasulullah itu masih mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, masih diutus oleh Rasulullah ke sana. Dan Rasulullah mengatakan, nanti aku nyusul ke sana. 3 tahun, 4 tahun kemudian, Allah takdir Allah lah beda. Rasulullah wafat. Seandainya Rasulullah belum wafat, Rasulullah akan berkunjung ke Cina. Buktinya Rasulullah pernah mengatakan, "Bil ilma walau bisin." Tututlah ilmu sampai negeri Cina. Sin, bahasa Arabnya Cina. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik ini, Pak. Ya, menarik. Rasulullah pada usia tertentu, Rasulullah tidak melemah. Rasulullah kuat, bahkan memimpin perang Uhud waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Rasulullah? Saya ingin sampaikan satu hadis yang jarang sekali dibaca oleh kita umat Islam, tentang satu hadis yang bunyinya innan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla isya wa la yuhibbul hadits ba'daha. Perhatikan teks hadis ini hadis sahih dari Ahmad nomor 19.781 dan Ibnu Huzaimah tahun nomor 1339. Ya, saya ingin ciri khas ngaji dengan saya memang seperti ini, Bapak-bapak ya. Kita harus harus jelas nomornya, karena Bapak-bapak sekalian bisa cek di kitab aslinya bahwa Nabi SAW membenci tidur sebelum Isya. Ya. Membenci tidur sebelum Isya, ya. Wassalamu kana yakrahun naum qabla Isya. Ya, benci tidur sebelum Isya artinya maghrib Rasulullah tidak tidur. Ya. Dan Rasulullah tidak menyukai obrolan setelah Isya. Ya. Wa yula yuhibbul haditsa ba'daha. Jadi Rasulullah nggak suka juga orang yang ngobrol setelah Isya alias begadang. Ya. Bukan berarti nggak boleh, Bapak-bapak sekalian.
begadang itu boleh asal ada artinya gitu ya, kata Omai Rama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini statement dari Rasulullah. Rasulullah tidak tidur setelah maghrib dan tidak ngobrol setelah isya, kecuali ada hal-hal penting, rapat warga dan lain sebagainya. Ya, seperti semalam saya diundang rapat oleh DKM, ya sampai jam 11, alhamdulillah jam 3 masih bisa terbangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah tidak suka yang namanya mengobrol setelah isya. Bahasa kita sekarang begadang lah ya. Rasulullah tidak suka. Rasulullah tidur lebih awal. Ya. Ini rahasia. Kita sedang berbicara tentang rahasia sehatnya Rasulullah. Yang kedua, kebiasaan Rasulullah adalah sumu tasihu. Ini bahasa dietnya Rasulullah. Sumu tasihu. Berpuasalah maka sehat, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an. Ya, Aisyah ini orang terdekat dengan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. Orang yang terdekat dengan Rasulullah, Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan bahwa summu tasihu. Rasulullah kerap kali mengatakan summu tasihu. Puasalah, kau akan sehat, begitu. Jadi ini perintah yang luar biasa. Ini bahasanya Rasulullah, bahasa diet. Ternyata dunia kedokteran, baik kedokteran Islami maupun Nasrani mengakui puasa ini luar biasa. Pada jam-jam tertentu, rasa lapar kita itu antara jam 9 sampai jam 1 itu rasa lapar itu adalah satu reaksi pada saat itu akan ada pembunuhan terhadap zat-zat buruk yang ada dalam tubuh kita. Summu tasihu. Sebentar lagi kita bulan suci Ramadan, mudah-mudahan apapun yang bernilai buruk dalam tubuh kita bisa terbunuh karena dengan puasa. Tapi disunahkan Rasulullah di bulan Sa'ban ini, bulan Sa'ban, Bapak Ibu sekalian, diperintahkan untuk berlatih puasa Sa'ban ini. Nah, ya, ini hari Ahad itu sudah tanggal 15 Sa'ban kalau tidak salah, ya, sudah masuk 15 Sa'ban, pertengahan Sa'ban, itu diperintahkan untuk banyak puasa. Untuk apa? Riyadhah. Apa riyadhah? Latihan menghadapi bulan suci Ramadan. Statement Rasulullah ini sumu tasihu diakui oleh dunia kedokteran modern, diakui. Ya, bahkan ada beberapa orang yang memiliki kasus harus dioperasi puasa dulu, katanya begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa agama kita ini. Ya, hari ini kita bahas tentang bagaimana Rasulullah itu bisa sehat. Oke. Berikutnya Rasulullah SAW juga memberitakan pada kita kalimat yang sangat pendek itu, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Ya, apa tuh artinya la taghdab? Ya, ada kalimat di situ la taghdab, jangan marah, kata Rasulullah. Jangan marah. Ini rahasia sehatnya Rasulullah, di antaranya jangan marah. Ya. Lalu Rasulullah mengulangi lagi kalimat jangan marah. Karena marah itu akan menjauhi kalian dari surga. Ya, ini hadis sahih dari hadis Bukhari Muslim 1116. Bapak Ibu sekalian, nanti saya share ini materi ini ke Bapak Ibu sekalian melalui Pak Hendri, saya share atau Pak Raji Ridho dan Imran biar sekalian bisa tahu ya. Baik. Jangan berbicara marah ya. Orang yang marah itu tidak memiliki hormon endorfin gitu ya. Ini konon menurut ilmu kedokteran, hormon endorfin itu adalah hormon yang sebagai penghalang dari berbagai penyakit, konon kabarnya. Orang yang marah ini kehilangan. Jadi saya mau cerita sedikit. Satu ketika Rasulullah SAW berdampingan dengan Abu Bakar Siddiq, berdampingan gitu. Tiba-tiba ada orang memaki-maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak membalas makian itu. Ya, tidak membalas makian itu. Dan apa kata Rasulullah? Alhamdulillah. Abu Bakar Siddiq masih ditemani oleh Rasulullah. Lalu datang lagi ada orang memaki-maki lagi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq belum terpancing untuk marah. Rasulullah bilang alhamdulillah. Yang ketiga, ada orang Badui datang memaki-maki Abu Bakar Siddiq.
Tapi Abu Bakar Siddiq membalas memakinya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kamu tidak menghormatilah. Di sebelah saya ada Rasulullah. Rasulullah pergi. Abu Bakar Siddiq kaget. Kenapa ya Rasulullah kau pergi? Apa kata Rasulullah? Tadi waktu kau dimaki yang pertama, kau dimaki tapi kau tidak marah. Aku melihat ada malaikat di atas kepalamu mendoakan kamu. Kedua, ketika datang lagi orang memaki kamu, aku melihat ada malaikat terus mendoakan kamu di atas kepala kamu. Tapi kali yang ketiga, ketika ada orang Badui datang memarahi kamu, kau membalas. Maka malaikat yang ada di kepalamu semuanya terbang, semuanya pergi, berganti dengan setan yang ada di kepalamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita marah, kita tidak, itu ada ribuan jin setan di kepala kita. Tapi ketika kita tidak marah, maka ada malaikat di atas kepala kita yang bersiap-siap mendoakan kita. Jadi itu luar biasa nih. Urusan marah ini ada hubungan dengan kesehatan rupanya. Kalau kita melihat dari perspektifnya Rasulullah. Selanjutnya tentu saja Rasulullah adalah orang yang paling bersih. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Al-Baqarah ayat 222. Ya. Urusan cuci tangan hari ini, urusan cuci tangan ini adalah sebuah peradaban. Urusan kebersihan adalah peradaban. Urusan mencuci tangan yang hari ini dianjurkan oleh World Health Organization, WHO, itu 1.500 tahun yang lalu sudah dimiliki oleh Islam. Sudah dimiliki oleh Islam. Yuhibbul mutatahhirina. Kalimat mutatahhirina berbersih, menyucikan diri di arahnya cuci tangan. Ya. Corona, COVID-19 ini dengan 3M-nya mencuci tangan itu adalah 1.500 tahun yang lalu budaya Islam. Wajar saya bilang tadi, kalau Michael Hart bikin buku 100 tokoh paling berpengaruh dan menempatkan Rasulullah SAW itu pada posisi yang mulia, posisi pertama. Kenapa? Seandainya kalau tidak ada orang yang bernama Muhammad SAW, maka tidak ada peradaban di dunia ini. Cina belum tahu bagaimana caranya menjahit baju. Belum tahu. Dan yang mengajarkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana cara memintal benang. Dan dengan baju itu, bagaimana dia bisa suci dan bersih. Eropa, kalau tidak ada Tariq bin Ziyad, membawa budaya. Budaya apa yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad? Siwak. Siwak adalah membersihkan gigi. Hari ini kita semua menggunakan pasta gigi. Awalnya adalah Tariq bin Ziyad membawa budaya itu. Luar biasa. Kenapa semua berawal dari Al-Quranul Karim? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting lagi, dan ini satu statement yang hari ini siapapun mengakuinya. Ya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, fa in kana yahmilatu faslatul ta'mah wassalatus sarbah wassalatul nafsah. Seorang manusia, seorang anak Adam, wadahnya lebih buruk dari perutnya. Sebetulnya kata Rasulullah, cukup baginya beberapa suap hanya untuk menegakkan punggungnya. Kalau dia belum juga kenyang, cukup sepertiganya untuk makannya gitu. Jadi Rasulullah bilang itu jangan perut ini dipenuhi seperti tempat gitu ya, tempat seperti wadah apa saja dimasukin gitu. Di dalam tubuh kita ini ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jangan diisi makanan semua. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya, jadi dunia kedokteran hari ini mengalami satu boom yang besar tentang penyakit obesitas. Ya, penyakit obesitas itu adalah penyakit awal dari diabetes, ginjal, hipertensi dan sebagainya. 1.500 tahun lalu Rasulullah sudah mengatakan bahwa
sepertiga makanan, sepertiga perutmu isi makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafas. Sehingga sirkulasinya cukup sehat. Ini luar biasa. Hadis-hadisnya pun banyak ya. Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis-hadisnya sahih semuanya. Kita minta untuk menekan pola makan kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Rasul kita. Kalau berbicara kesehatan, kita lihat ini. Ya. Hadis yang tadi itu saya gambarkan dengan hobinya Rasulullah itu. Yang pertama, Rasulullah itu menyenangi olahraga, berenang, memanah, dan berkuda. Itu olahraga yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, luar biasa. Saya pernah mencoba gitu ya, naik kuda, luar biasa sakit badan kita. Kenapa? Nggak biasa. Rasulullah di usia 62 tahun masih melaksanakan olahraga berkuda. Ya. Jadi kalau hari ini ada beberapa sekalian yang bersepeda, ya, luar biasa itu. Sudah mendekati. Ya. Selanjutnya, ada juga yang membuat orang itu sehat. Kata Rasulullah, man sarrahu an yabsatullahu fi rizqi wa an yinshalahu fi athar wal yasil rahimah. Apa yang suka, yang senang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Apa hubungannya silaturahim dengan kesehatan? Ketika kita bersilaturahim, ketika kita berjabat tangan, maka hormon endorfin tadi itu akan tumbuh dalam tubuh kita. Itulah kata Rasulullah, dipanjangkan umurnya. Dalam artian bertambah umurnya, tapi dia memiliki semangat hidup. Ya, memiliki semangat hidup. Orang kalau habis bertemu dengan teman lama, reuni, bertemu dengan teman bisnis lama, dia memiliki semangat hidup. Ya, itu artinya hadis ini membawa misi bahwa kita tidak boleh mengurung di rumah. Kalau sudah umur, ya, ayo silaturahim, ya. Ketemulah di tempat-tempat yang nyaman gitu ya, Pak ya. Di puncak bertemu dengan teman-teman. Sukaria. Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah pernah silaturahim dengan teman-teman kecilnya, berjumpa dengan teman kecilnya. Bahwa Rasulullah tadi dibilang, "Falyasil rahmah." Sesungguhnya orang yang bersilaturahim. Saya ingin jelaskan sedikit tentang silaturahim dan silaturahmi ya, Pak ya. Lama ini di Indonesia dikenal dengan kalimat silaturahmi. Kalimat itu tidak salah, cuma sedikit keliru. Silah itu artinya menyambung, rahmi itu artinya penyakit yang ada di dalam perut. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi sebaiknya kita ganti kalimat silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu artinya kasih sayang. Kalau ada seorang bayi, selalu dikatakan dia berasal dari rahim ibunya, kasih sayang ibunya. Silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu rahasia kesehatan Rasulullah, dan ini juga mulai diminati oleh berbagai dunia kedokteran. Buktinya ada seorang doktor, disertasinya meneliti tentang bekam. 1.500 tahun yang lalu, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud 3.861, bahkan sahih, ya, manistajamma, ya, manih tajamma li sab'al asyrah wa tis'a asyrah wa 20 kana syifaan min kulli da'in. Ya. Siapa yang berbekam pada tanggal 17, ya, 19 atau 21, tanggal-tanggal ganjil, maka dia akan menjadi obat bagi segala penyakit. Luar biasa, Pak. Ini pernah ditanya oleh seorang mahasiswa kepada dosen yang kebetulan disertasinya tentang bekam. Ada apa hubungannya tanggal 17, 19, 21 dengan bekam? Ternyata dunia kedokteran final meneliti bahwa pada tanggal-tanggal seperti itu, zat racun tubuh manusia sedang meninggi. Zat racun dalam darah sedang meninggi. Zat-zat yang bisa saja membunuh manusia sedang meninggi. Maka lakukanlah bekam. Bekam itu mengeluarkan darah-darah kotor dari tubuh kita. Dan tentu
sebelum bekam kita harus mengetahui dulu kondisi tubuh kita ya. Yang diabetes barangkali untuk tidak bekam pada saat gulanya turun atau gulanya sedang naik ya. Tapi bagi yang normal monggo silahkan. Dan yang terbaik tadi tanggal 17, 19 dan 21. Dan ini sungguh sebuah sebuah sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya sahih dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya tuh. Mengeluarkan darah kotor dalam tubuh kita. Ini salah satu kiat sehatnya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah manusia biasa. Jangan bayangkan Rasulullah itu setiap hari puasa gitu ya. Jangan juga bayangkan Rasulullah itu setiap hari sholat. Rasulullah manusia biasa. Kata Rasulullah, ana naum, saya tidur. Ya. Ana ta'am, saya juga makan, kata Rasulullah. Jadi saya pernah bicara dengan beberapa teman itu yang kebetulan baru hijrah ya. Dulu itu mereka sering mengatakan kamu puasa terus kayak Rasulullah. Enggak, Rasulullah enggak selalu puasa. Puasanya Rasulullah itu Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Ya. Bagaimana dengan puasa Nabi Daud? Oh, boleh kata Rasulullah. Kata Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tapi aku ana lis-shaim khamsan wa isnin wa khamsan. Saya puasanya Senin dan Kamis kata Rasulullah. Kenapa Senin dan Kamis? Senin itu saat buku catatan kita dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Senin itu artinya mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Yang kalau Kamis adalah saat buku catatan kita dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu adalah manusia biasa, cuman dia al-ummi, dia seorang yang tidak bisa membaca, dia juga seorang yang memiliki daya hafal yang luar biasa tinggi. Lalu makanan apa yang disukai Rasulullah? Kita lihat. Makanan yang disukai Rasulullah SAW yang pertama adalah jenis buah-buahan. Ar-Ra'd ayat 4. Ya. Ketika Allah mengatakan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman kurma dan lain sebagainya, itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk kita menyukai buah-buahan. Anggur diantaranya. Anggur disebutkan dalam Al-Quran. Anggur disebutkan dalam Ar-Ra'd ayat 4. Bagaimana anggur memiliki kandungan vitamin yang luar biasa pada saat-saat COVID seperti ini, barangkali ini sangat baik dikonsumsi. Ya, ini makanan kesenangan Rasulullah, buah-buahan kesenangan Rasulullah SAW. Kalau di Saudi kita bisa menyaksikannya di Taif, ya, di Taif. Kalau di Jeddah barangkali sulit kita menemukannya. Di Madinah pun sulit menemukannya. Ya, menemukan dalam artian pohonnya ya. Tapi kita bisa menemukan pohonnya di Taif. Kalau Bapak Ibu sekalian umroh lalu ke Taif itu menemukan itu beberapa kebun anggur ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu As-Saffat 146. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin katanya. Lalu kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ya, labu termasuk makanan yang disukai Rasulullah. Ya, kata beberapa sahabat, aku melihat Rasulullah dihidangkan semangkuk kuah. Rasulullah senang membuat semangkuk kuah berisi labu dan dendeng. Dan aku melihat beliau mencari labu. Jadi kalau ada labu dan daging, gitu ya. Jadi Rasulullah pernah disuguhi labu, kuah labu dan sayur labu. Lalu Rasulullah disuguhi juga dendeng sapi. Dan ada sahabat melihat Rasulullah memilih labu. Rasulullah memilih labu dan makannya. Ini hadis Bukhari dan Muslim yang sangat sahih. Ya, kalau sudah ketemu Bukhari Muslim sangat sahih ini. Ya. Jadi Rasulullah memilih labu. Ya, yang dia konsumsi tidak memilih daging gitu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa kita tiru Rasulullah ini. Pilihannya itu kalau ada sayur, ini ada steak. Rasulullah kan pilih sayur, bukan steak gitu ya. Nah, ini bukan berarti kita nggak boleh makan steak atau makan dendeng, kan berarti itu. Tapi ini adalah tauladan di Rasulullah SAW.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang juga disinggung oleh Rasulullah SAW, bahkan disebut 3 kali dalam Al-Quran tuh buah itu sebagai makanan yang disukai oleh Rasulullah, dan buah itu buah dari surga. Allah berfirman di dalam keduanya surga juga ada buah-buahan dan pohon kurma dan delima. Ar-Rahman ayat 68. Buah delima. Ini buah yang istimewa, disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. 3 kali dalam Al-Quran. Dan ini buahnya surga. Dalam Al-Quran Ar-Rahman itu ayat 68 itu buah surga, itu buah delima. Dan memakannya sunnah itu. Di Indonesia agak kurang bagus ya delimanya. Kalau kita lihat di Jeddah itu menanamnya di Taif. Ya, biasanya kalau jamaah umroh saya bawa ke masjid Kisos, itu biasanya banyak orang-orang Indonesia dari Madura sana menjual delima yang bagus-bagus warnanya. Dan ini luar biasa. Disebutkan 3 kali dalam Quran. Artinya apa? Ketika disebutkan 3 kali dalam Quran, ini manfaat kesehatannya tinggi. Ini manfaat kesehatannya tinggi. Ya. Sehingga Quran perlu menyebutkan 3 kali. Baik. Lalu ada buah lain yang disukai oleh Rasulullah SAW, itu Tirmizi 1843, itu menyebutkan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memakan semangka disertai rutab. Rutab itu bahasa kitanya kurma. Rutab, kurma muda. Ya, Rasulullah senang makan semangka dan rutab. Ya. Ini Rasulullah senang kepada buah ini karena banyak mengandung air. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh orang terdekat Rasulullah, melihat Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu an, melihat Rasulullah itu mengkonsumsi semangka. Ya, kan semangka ini banyak air kata Rasulullah, dan hadisnya sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya ingin sampaikan satu hadis. Ini hadis ini sangat sahih ya, karena Ibnu Majah 2698. Jadikanlah zaitun, ya. Ini ada hadis bunyinya atuddimu wa zaitun, jadikanlah zaitun wadahinu bih, gitu ya, sebagai makanan pendamping. Fa innahu min syajaratin mubarakah. Ya. Ini kalimatnya syajaratin mubarakah. Syajaratin itu artinya pohon, sajarah ya. Mubarakah, pohon yang berkah. Zaitun itu pohon yang berkah gitu. Jadi zaitun pohon yang membawa berkah. Bahkan Rasulullah minta minyakilah rambutmu dengan zaitun. Ya, jadi ada zaitun itu bisa dimakan, bisa diminyak, dan buah zaitun ini ketahui tumbuh sejak 8.000 tahun yang lalu dan banyak sekali manfaatnya untuk kecantikan, menyembuhkan penyakit jantung, asma. Kalau di Turki, hampir semua restoran itu di Turki selalu menyediakan minyak zaitun. Beda dengan di Indonesia ya. Di meja di restoran Indonesia sedianya adalah yang saya perhatikan tusuk gigi, garam, kecap gitu ya, yang nggak sehat semua. Tapi di Turki setiap restoran itu rata-rata itu menyediakan zaitun dan itu bisa diminum. Rasulullah mengatakan itu. Hadisnya sahih. Jadikanlah zaitun sebagai idam atau makanan pendamping. Jadi Rasulullah itu selalu mengoleskan makanan apa saja zaitun. Cuma memang disayangkan ya, harga zaitun itu sangat tinggi, mahal sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pisang. Kita tahu pisang mengandung kalium yang tinggi. Saya tadi pagi menjelang subuh berbuka dengan pisang dan kurma, rutab. Kenapa pisang ini menjadi istimewa? Pisang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Waqiah 28 dan 33. Ya, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, pohon-pohon pisang yang bersusun-susun. Nah, luar biasa, Pak ya. Jadi Quran ini sangat aktual. Kalau hari ini kita diperintahkan banyak makan pisang yang mengandung kalium. Ini luar biasa.
Quran menyebutnya dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Waqiah 28:33 itu, bahwa ada pohon pisang yang bersusun-susun. Artinya kita diperintahkan untuk makan pisang. Ya, sepanjang takaran yang diperintahkan oleh dokter tentu saja ya. Bagi yang punya diabetes tentu tidak boleh lebih dari 2 makan pisang yang manis ya. Dan itu mengandung kali yang tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wa waharabbuka ilan nakhl. Apa nakhl? Nakhl itu artinya madu. Anit takhizi minal jibal, yang tumbuh di bukit-bukit. Jibal itu jabal itu gunung-gunung. Buyutan, membuat rumah. Jadi nakhl itu ditakdirkan oleh Allah membuat rumah di bukit-bukit. Wa min syajari wa mimma ya'risun, katanya ya. Dan tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Rumah-rumah kita itu suka ditumbuhi. Kenapa Rasulullah SAW Al-Quran An-Nahl 68-69 menyebut madu? Hari ini dunia farmasi tidak bisa lepas dari madu. Dunia farmasi, hampir semua obat itu menggunakan madu. Dan Rasulullah sangat menyukai madu itu. Bahkan dalam Al-Quran itu diabadikan surat Nakhl, surat madu. Dan Rasulullah sangat mengkonsumsi madu. Karena madu itu sehat, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi ini luar biasa. Yang terakhir kita kenal dengan jintan hitam. Inna hadhil habbatas sauda. Inna hadhil habbatas sauda. Sesungguhnya pada habbatas sauda, orang Indonesia mengenalnya dengan jintan hitam. Asyifa'u min kulli da'in illa minas sam. Terdapat obat untuk segala macam penyakit illa, kecuali kematian. Bukhari 5.687, Muslim 2.215. Luar biasa. Apa tuh sauda? Murah harganya, ya, tapi khasiatnya luar biasa. Dan itu sunnah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan satu hadis. Ya, ini hadis memang populer di antara kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Ini populer ya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ya. Apa rahasia kesehatan Rasulullah ketika Rasulullah ditanya oleh orang-orang Yahudi? Orang Yahudi ini banyak bertanya pada Rasulullah soal kesehatan. Apa kata Rasulullah? Aku tidak makan kecuali setelah lapar. Tidak makan kecuali setelah lapar. Apabila telah makan, angkatlah tangan Anda sebelum kenyang. Nah, ini bahasa yang sangat filosofis. Ya, jadi sebelum kenyang, angkat tangan Anda. Berhenti makan maksudnya. Ya. Apabila Anda melakukannya, Anda tidak akan menderita sakit kecuali sebab kematian. Sekali lagi Rasulullah memberikan statement kepada kita untuk menjaga makan, menjaga pola makan, menjaga kesehatan melalui makan. Karena sebagian besar penyakit itu berasal dari perut, kata Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu diskusi ini tidak menarik kalau saya hanya menyampaikan, dan diskusi ini akan menarik kalau kita semua berbagi pengalaman, share pengalaman, dan kajian ini akan saya tutup kali yang 1.500 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan buat kita orang Indonesia, kita orang umat Islam, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Dan kalau kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan kita. Ya, mudah-mudahan di kajian yang akan datang saya akan bahas tentang sakit dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. Monggo silakan kita diskusi. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Kalau kita semua mengikuti tadi, insya Allah kita sehat. Amin. Amin. Ya. Baiklah, teman-teman di sini, kalau ada yang ini mau sharing juga atau mau bertanya, monggo silakan. Ya, Pak Ustadz. Baik, silakan Pak. Ya, Pak Henry. Ya, oh rupanya Pak Henry itu ini yang sering WA-an sama saya. Ya, setiap pagi terima inspirasi pagi ya. Iya betul Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa di-share lagi Henry kepada teman yang lain.
Siap, ditunggu Pak Ustaz. Baik, Ini baik. Pak Ustaz, Ya. kenapa air Zam-Zam itu tidak masuk kategori air yang sehat ya Pak Ustaz? Ya. Mungkin itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Saya tidak menganggap air Zam-Zam karena memang sesuatu yang sudah banyak kita ketahui, dan az-Zam-Zam illa bin niyah. Minum air Zam-Zam itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin sembuh, maka dia akan sembuh, kata Rasulullah. Kalau niatnya ingin sehat, maka dia akan sehat. Illa bin niyah, kecuali niat. Jadi saya tidak mengasuk ke air Zam-Zam karena saya pikir itu sudah hal yang sangat umum ya. Dan hadisnya banyak tahu. Sebelum minum kita baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasyi'an. 3 yang kita minta sebelum minum air Zam-Zam itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan wasyi'an, katanya rezeki yang banyak gitu, wa syifaan min kulli da'in, dan kesembuhan dari semua penyakit. Wa syifaan min kulli da'in, kesembuhan dari semua penyakit. Artinya apa? Air Zam-Zam itu menyembuhkan. Nah, materi air Zam-Zam ini akan saya share, akan saya terangkan nanti Pak, sakit dalam perspektif Islam. Ya, kalau nanti saya berkenan diundang lagi dalam kajian ini, ada kajian saya tentang sakit dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita menyikapi sakit, bagaimana seorang yang sakit, baik dari segi fikihnya maupun dari segi akidahnya. Ya, ini bahaya. Ada orang sakit dari segi fikih, maka orang sakit dari segi fikih, maka bagaimana kewajiban ibadahnya, bagaimana dari segi akidah, bagaimana dia menyikapi sakit. Ada orang yang sakit lalu syirik. Ya, nanti kita bahas dalam kunjungan berikutnya ke rumahnya Rasulullah SAW. Monggo. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya. Monggo, ada lagi yang lain? Sambil menunggu, kami ini Pak Ustadz alumni, umumnya di sini alumni SMA 3 Malang, angkatan 80. Jadi rata-rata umurnya itu antara 59, 60, 61 gitu Pak Ustadz. Jadi udah 59, ya 60, pada pensiunan ya. lah gitu. Amin, Kemudian amin. juga dari SMP. Sehat. Ya. Mudah-mudahan sehat seperti Rasulullah SAW. Amin, amin, amin. Sama juga dari SMP 3, angkatan 7. Oh ya. Jadi gabungan lah, gabungan. Gitu. Gabungan ya, Masya Allah. Iya, luar biasa. Senior semua. Baik, ada lagi yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Mumpung ada Pak Ustadz. Assalamualaikum moderator. Ya, monggo Mbak. Imelda, monggo. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ingin bertanya tentang puasa. Ya, puasa yang ala Rasulullah itu kan sahurnya itu mendekati imsak ya. Ya. Nah, sementara di ilmu kesehatan yang memberi manfaat yang maksimal itu apabila puasanya itu 16 jam. Jadi jam 2. Di mana kita bukannya kan jam 6 tuh. Nah, 16 jam itu bisa makrofagnya itu sel-sel yang sakit itu dimakan oleh yang sehat. Jadi dia bisa menghasilkan makrofag. Jadi sel-sel yang sehat itu memakan sel-sel yang sakit. Nah, itu kan bertentangan kan. Dan saya agak bingung, belum ketemu nih saya ininya. Titik temunya yang mana di mana secara kesehatan dan secara ala Rasulullah sahurnya ya. Itu mungkin harus diganti lagi. Seperti apa ya Pak Ustadz? Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya cukup bagus ya. Saya ingin sampaikan dulu satu ayat pendek dalam Al-Maidah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Begitu ayatnya. Tidaklah yang Allah perintahkan itu sia-sia. Ya, saya ulang, Rabbana khalaqta hadza batilan. Tidaklah yang Allah ciptakan itu sia-sia. Jadi Allah menciptakan itu tidak akan sia-sia. Apa? Seperti perintah puasa itu.
Ya, perintah Allah tidak ada yang sia-sia. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Apa sahur yang terbaik itu afdhalus sahru di akhiril sahur. Jadi sahur yang baik itu di akhir pagi, di awal pagi itu, artinya mendekati subuh. Sahur yang baik. Ya, mendekati subuh. Sampai bainal masyriq wal maghrib, dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi sebetulnya kata imsak itu di Indonesia sudah sangat terlanjur terkenal ya. Sampai-sampai anak-anak kita kalau sudah lewat imsak udah nggak berani minum gitu ya. Padahal yang namanya puasa itu bainal masyriq wal maghrib, bainal fajri wal maghrib, dari mulai subuh sampai maghrib. Ya, artinya apa? Ya di waktu imsak itu kalau saya dan keluarga saya itu saat-saatnya minum, saat-saatnya makan roti gitu ya, sampai subuh. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan kalau azan sedang berkumandang, ya di mulut kamu masih ada air, selesaikan minumnya. Nanti kapan waktu saya ingin bahas juga tentang fikih siam. Ya, bagus juga kalau di grup ini dibahas tentang fikih siam menjelang Ramadan nanti. Ada hadisnya yang mengatakan kalau di mulut kamu masih ada makanan, kata Rasulullah, sementara Bilal sudah berazan subuh, maka selesaikan makannya. Jadi nggak perlu dibuang, diselesaikan makannya. Kenapa? Toh yang namanya puasa itu bainal fajri wal maghrib, dari mulai fajar sampai maghrib. Waktu fajar itu tentu sampai selesainya azan. Tapi hadisnya harus dipahami ya, bukannya di tangan, ya, apalagi nambah gitu. Bukan di tangan, apalagi nambah gitu, bukan di tangan, tapi di mulut. Kalau di mulut ini sudah masih ada air, kita sedang minum gitu, udah azan, maka selesaikan minumnya. Telan minumnya. Kalau di mulut ini ada makanan, selesaikan makannya, kata Rasulullah. Itu artinya apa? Kita diperintahkan puasa itu dari mulai subuh sampai maghrib. Dan yakinlah perintahnya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Apa itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan? Semua yang diperintahkan Allah itu mesti baik. Nggak ada celaknya, tidak ada cacatnya. Itu ya yang saya maksud, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan paham dan kita pahami ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Dan saya yakin dunia kedokteran pun selama ini mengakui bahwa yang namanya sumu tasihu, kalimat diucapkan Rasulullah biasa, sumu tasihu, puasalah kamu, pasti akan sehat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak. Pak Ustadz, Ya. Mohon maaf. Jadi begini, mungkin seperti ini kan kalau buka, Rasulullah itu kalau buka kan tidak langsung makan, kan hanya minum dulu kan. Ya. Nah itu sebetulnya rahasianya. Nah sementara di kita, kenapa kok puasa itu tidak berdampak kepada kesehatan? Mungkin karena kita langsung makan. Iya kan? Ya baik. Seperti itu mungkin ya. Saya ingat bahwa Rasulullah kan kalau pas buka puasanya itu minum dulu, terus hanya satu kurma kan, tidak langsung makan besar gitu loh maksudnya. Baik Bu, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengingatkan kita menjelang Ramadan ini, insya Allah. Saya mau tanya dulu nih sama kita ya, bukan tebak-tebakan ya, tapi ini sekedar mengingatkan kembali. Kira-kira kita minum dulu apa baca doa dulu? Oh ya, baca doa dong. Ya, minum dulu atau baca doa dulu, Bu? Baca minum doa dulu. Oh ya, punten, yang benar minum dulu. Minum dulu. Ya, minum dulu baru baca doa. Coba kita lihat. Ya. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, minum dulu. Baru baca Allahumma lakas sumtu, kalau doanya itu Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Aku berbuka. Nah, itu kan dari puasa dengan keberkahanmu. Wa ala rizkika abtartu, dengan rezekimu. Jadi yang benar itu adalah membatalkan puasa dulu. Membatalkan puasa itu wajib hukumnya, membaca doa itu sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sedengar suara azan, maka minumlah dulu. Minumlah dulu, baru baca doa. Yang dilakukan oleh orang Indonesia, saya pernah diundang berbuka puasa di satu departemen ya di Jakarta. Ketika berbuka, semua memegang minuman mineral itu.
Ya, dan semua mendekatkan minuman mineral itu dekat dengan mulut sambil Allahumma lakas sumtu wa bika mantu. Yang benar itu minum dulu baru baca doa. Nah, ketika saya sampaikan itu semua baru tersadar, padahal semua umurnya sudah sepuh juga, beberapa pensiunan hadir. Waduh, saya 60 tahun caranya begitu Pak Ustadz. Bukan salah, cuma lupa kan nggak apa-apa. Ya kan? Dan mulai hari ini kita rubah kebiasaan itu, jadi minum dulu baru Allahumma lakasumtu atau adabat doma wa tabatal uruk, doa buka puasa yang lebih sahih ada seperti itu. Baik Ibu sekalian, itu sekedar mengingatkan saja supaya mungkin budaya itu bisa kita rubah gitu ya. Baik, monggo Pak, silakan. Ya, saya tambah. Bu Emelda ini dokter Pak Ustadz. Oh iya Bu. Selamat jadi, Pak. Ada lagi Dicat Pak Robian. Dicat. Ya monggo Andri. Dicat saya baca ya Pak Ustadz ya. Gimana? Di dicat ada 2 nih. Oh, ada pesanan ya. Belum lihat saya dicat. Saya bacakan aja. Pak. Ya. Makanan dari Pak Hari ini. Makanannya Rasulullah mungkin lebih banyak hewani dari nabati ya. Karena dalam perjalanan di gurun tentu tidak mudah menyimpan sayur dan buah-buahan ya Ustadz. Kemudian yang kedua dari Pak Amin. Satu dulu ya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti saya katakan hadisnya tadi, ketika Rasulullah disuguhkan satu mangkuk sayur labu dengan dendeng, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih sayur labu. Ya. Jadi keberpihakan Rasulullah pada nabati itu lebih tinggi. Ya, ada hadisnya sahih tadi saya sampaikan tuh ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disuguhi dendeng, maka dia lebih memilih labu. Dan hari-hari Rasulullah makannya tepat seperti buah-buahan itu. Di Saudi ada satu daerah namanya Taif. Dan Rasulullah sangat senang berkunjung ke Taif sampai didoakan oleh Rasulullah ya. Walaupun awalnya Rasulullah dilarang masuk ke Taif, sampai ditipukin oleh. Awalnya Rasulullah mau berhijrah ke Taif, bukan ke Madinah. Awalnya. Tapi ditimpukin itu sama orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah pindah ke Yastrib, ke Madinah. Jadi Taif ini salah satu daerah yang dijumpai Rasulullah. Daerah puncaknya, kalau di Indonesia, puncak di Cianjur itu, Cianjurnya Saudi Arabia itu Taif. Kalau berkunjung ke Taif, wah luar biasa. Hijau, ranau, buah-buahannya banyak sekali. Jadi bukannya tidak benar, tapi belum saya temukan hadisnya Rasulullah banyak memakan hewani. Tapi hadis yang tadi saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah disuguhkan sayur labu, Rasulullah lebih memilih sayur labu. Kalau Rasulullah memakan hewani, betul. Tapi pergerakan Rasulullah juga luar biasa. Seorang penunggang kuda yang ulung, beliau juga kemana-mana menggunakan kuda. Ya Rasulullah itu kalau berkuda itu sampai debu-debunya itu bertebaran gitu karena saking kencangnya Rasulullah berkuda. Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah itu mengadakan lomba berkuda. Umar, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah keluar sebagai pemenangnya. Karena berkuda itu di usia yang tidak muda lagi. Usia Rasulullah itu pada tahun ketiga kenabian kurang lebih 55 tahun. Usia yang tidak muda lagi. Rasulullah menggunakan kuda luar biasa. Artinya memang antara kalori yang dia konsumsi dengan kalori yang dikeluarkan mungkin lebih dari seimbang. Itu menurut Syirah Nabawiyah yang saya baca. Dan jelas bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengkonsumsi la tabghil fasada fil ard, begitu kira-kira, yang tidak merusak tubuh. Kalimat itu di Quran, wala tabghil fasada, janganlah kamu merusak jaringan tubuh kita ini dengan mengkonsumsi makanan-makanan. Bahkan Rasulullah pesan Rasulullah yang sangat fenomenal, berhenti makan sebelum kenyang, ya, makan dan sesudah lapar. Wallahu a'lam bishawab. Mangga silakan di pertanyaan yang kedua tadi. Dari Pak Amin Suhadi, Pak Ustadz, saya pernah dengar hadis
apakah betul bahwa Rasulullah SAW tidak makan ikan bersamaan dengan makan binatang berkaki? Gimana makan bersamaan? Rasulullah tidak makan ikan bersamaan dengan makan binatang berkaki. Oh, iya, iya, iya. Jadi Rasulullah tidak makan satu makanan yang berlainan habitat ya. Betul. Gitu kira gitu Pak Henry ya. Jadi yang Betul, betul. habitatnya di laut, habitatnya betul Pak. Jadi satu ketika Rasulullah SAW itu dijamu makan oleh salah seorang penduduk, kalau tidak salah saya lupa namanya Zuhbah gitu ya, kalau tidak salah ya, Allah alam itu. Jadi Rasulullah dijamu oleh seorang sahabat, bukan sahabat ya, tapi penduduk Zuhbah, diundang ke rumahnya dan dia menyediakan makanan yang luar biasa. Ada dendeng gitu ya. Ada ya kalau bahasa kita ada semur begitu. ada rendang begitu ya. Kalau bahasa kita kira-kira seperti itu. Tapi juga hidangan dari laut. Ya, dari laut, dari Jeddah itu, dari ada ikan, ada segala macam. Ada seorang sahabat mengambil dua-duanya. Rasulullah SAW menjauhkan piring yang berisi seafood. Jadi jauhkan Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa? Janganlah kau satukan dua makanan yang memiliki habitat yang berbeda, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mau makan daging, ya daging saja. Kalau mau makan ikan, ikan saja, kata Rasulullah. Nah, itu akan saya sampaikan nanti di sakit dalam perspektif Al-Quran dan hadis, insya Allah. Kalau berkenan mengundang saya lagi, saya akan sampaikan itu yang begitu seperti itu. Kenapa? Karena ada zat yang pasti bertabrakan antara hewan yang hidupnya di habitatnya di laut dan habitatnya di darat, hewan berkaki dan hewan yang bersirip. Jadi kalau bisa jangan dimakan dua-duanya. Dan ternyata menurut ilmu kedokteran yang saya tahu ya seperti itu juga, ya. Jadi jangan dua-duanya. Banyak seperti Rasulullah melarang kita meniup minuman yang panas. Kenapa? Ya karena ada napas yang dikeluarkan itu jangan minum minuman yang panas lalu kita meniupnya. Ada juga perintah Rasulullah untuk makannya tidak bersamaan. Jadi Rasulullah itu kalau makan kan 3 jari, Pak. Sulit sekali kalau sekarang makan 3 jari, ya. Sulit sekali. Rasulullah 3 jari makannya. Sebetulnya itu indikasi bahwa sesungguhnya kita makan jangan terlalu banyak, 3 jari. Jadi itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Ya, monggo ada lagi yang lain yang mau bertanya. Sekarang waktu sudah jam 6.30. Pak Ustadz, ada kendala waktu kah? Nggak ada, Pak. Silakan aja, Pak. Senang saya. Ya, monggo nih. Ayo, bebas nih, banyak waktu kita. Kalau ada yang bertanya lagi, monggo. Belum ada. Kalau nggak ada, saya lagi. Ya. Monggo, Mas Hendri. Ini Pak Ustadz, jadi ya, Mas Hendri. Sekdan. Sekarang kan banyak sekali orang yang banyak makan tumbuh-tumbuhan. Itu kalau dari segi perspektif Muslim gimana ya Pak Ustadz? Ya, baik. Terima kasih Pak Henry. Pertanyaan cukup cerdas, ya. Kenapa saya bilang beberapa pertanyaan yang lain cerdas? Jadi inilah pentingnya taklimnya. Satu sisi saya teringat kembali dengan ilmu-ilmu yang saya dapat dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Bu dokter juga tadi luar biasa, Ibu juga tadi luar biasa. Artinya begini Pak, ketika makan kita diperintahkan satu sikap al-wasatiyah. Wasatiyah. Wasatiyah itu bahasa Arab. Bapak tahu wasit? Wasit dalam sebuah pertandingan. Wasit itu artinya tengah-tengah. Ya, tidak memihak pada lawan yang ini,
tidak memihak lawan yang satu. Itu wasit. Ya, dalam hal makanan kita diperintahkan oleh Rasulullah wasatiyah, wasit, tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu begini, porsinya juga tidak juga makan herbal terus gitu ya. Jadi menjadi vegetarian itu bukan budaya Islam. Ya, vegetarian itu bukan budaya Islam. Meskipun sekarang sudah banyak yang mengambil vegetarian. Bukan budaya Islam. Tapi juga tidak terus mengkonsumsi hewani. Ya, kita diperintahkan wasatiyah, ada di tengah-tengah. Satu sisi kita makan herbal gitu ya, buat makan tumbuhan, daun-daunan. Satu sisi juga kita makan ikan-ikanan, makan juga daging-dagingan. Dalam hal makanan kita diperintahkan untuk wasatiyah, Pak Hendri ya, Bapak Ibu sekalian yang lain, wasatiyah, tengah-tengah Pak. Porsinya tidak banyak yang ini, juga tidak banyak yang ini. Luar biasa Rasul kita. Dan itu bukan hanya pada makanan saja, pada semua sisi, kata Rasulullah kita diminta untuk wasatiyah, untuk berada di tengah-tengah. Jangan banyak ini, jangan banyak ini. Luar biasa agama kita. Dan Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semuanya sudah ditakar gitu ya, baik. Jangankan makanan. Ujian hidup saya ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Pak. Jadi kita ada di wasatiyah. Tidak diperintahkan kita, tidak ada sunnahnya kita untuk jadi vegetarian gitu ya, juga apalagi kita harus memakan protein yang berlebihan. Ya, wallahu alam, Pak Hendri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Mbak Nana ini dari Batu, Pak Ustaz. Wah, dari Malang ya. Ya, Dari Batu, Batu Ustaz. Batu. Monggo Mbak Nana. Iya, terima kasih. Menyambung yang dikatakan oleh Dokter Meko tadi, sahabat saya Dokter Meko, itu luar biasa itu. Kenapa? Karena memang selama ini yang terjadi di masyarakat itu kalau mau berbuka puasa itu, ya sebelum minum semua berdoa. Allahumma lakasum dan seterusnya itu Ustadz ya. Nah, terus seperti kata Ustadz tadi, memang Rasulullah itu membiasakan doanya itu adalah setelah berbuka puasa. Yaitu mungkin dengan berdoa, mungkin dabadoma wabtalatil uruku watabatal ajru insyaallah gitu ya. Nah, terus berarti sebelum kita berdoa itu sebelum kita meneguk air untuk menghapus dahaga di kerongkongan, pertama yang harus kita lakukan adalah yang kita tidak boleh lupa mungkin membaca basmalah gitu ya Ustadz ya. Jadi mungkin Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita minum, kemudian makan, setelah itu baru berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu. Tapi kalau yang selama ini yang terjadi di masyarakat seperti apa yang Dokter Meko katakan tadi gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, terima kasih perhatiannya sama yang tadi. Karena memang itu juga saya sampaikan di berbagai pengajian dan ternyata memang banyak orang yang baru tahu ya. Dan banyak ustadz juga yang lupa untuk membahas yang dianggapnya itu hal yang remeh ya. Jadi gini, salah satu hadis mengatakan al-iftar qalu gitu kan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Aku telah berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Aku telah berbuka dengan menggunakan dengan berkat rezekimu wa aftartu dan untuk berbuka. Jadi itu salah satu sandaran bahwa kita diperintahkan untuk membatalkan puasa dulu. Membatalkan puasa dulu. Ya, jadi membatalkan puasa itu bisa dengan air, secukup air, bisa dengan kurma atau juga dengan satu kolak gitu. Nah, kita kan di Indonesia Ramadan itu ya, Ramadan itu di Indonesia yang namanya buah salak, biji salak itu enak dimakan tuh Pak ya. Kalau yang biasanya karena ini biji salak tuh keras. Tapi kalau di bulan Ramadan itu biji salak itu enak dimakan itu. Ya, ternyata biji salaknya terbuat dari tepung terigu gitu ya. Pak Hendri,
suka makan biji salak tuh ya. Jadi apa? Jadi kuah gitu. Ya, jadi konsepnya adalah kita membatalkan puasa dulu. Membatalkan puasa dulu. Entah dengan apa, ya, baru kita berdoa pada Allah. Baik doanya tadi menggunakan Allahumma lakasumtu atau doa iftar dhahabat doma'u wa tabatal uruq insyaallah gitu ya, itu dua doa. Ya, jadi kita membatalkan puasa dulu baru berdoa. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau dari perspektif ini, jadi fikih itu mengatakan bahwa wajib itu selalu didahulukan daripada sunnah. Fikih ya, wajib didahulukan daripada sunnah. Ya, pada si buka puasa, maka berbuka puasa membatalkan puasa itu posisinya wajib. Baru sunnahnya membaca doa. Dan setelah itu, apalagi kalau mau lebih baik lagi, kita sudah berwudu. Sudah berwudu ya. Jadi menjelang buka itu kita sudah bersih, sudah berwudu ya. Lalu kita mendengar azan dan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita minum ya. Dan tidak ada keterangan kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, tidak ada keterangan dalam hadis, ada bismillah, lalu kita minum, lalu kita baca doa. Setelah itu kita ya ada makanan-makanan kecil segala macam, dan setelah itu kita bersihkan gigi dengan berkumur dan sholat maghrib jamaah di rumah kalau bisa. Lalu kalau mau makan ya makanlah sekedarnya gitu. Jadi ya, terima kasih. Fiqhus Syam ya Ibu ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Monggo, ada lagi. Izin saya mau bertanya tadi. Assalamualaikum. Masih penasaran Ibu Dokter nih? Iya, Monggo, Dokter. penasaran tentang itu makanan yang tumbuh-tumbuhan aja. Hewani dikurangi. Saya pernah dengar ya Pak Ustadz bahwa para sufi itu mengurangi makanan hewan. 200 meters, turn right, and then turn right. Karena itu makanan hewani itu kan mempengaruhi perangai, katanya seperti itu ya, para sufi yang saya ketahui mempengaruhi pada kita. Makanya kita mengurangi sekali. Nah, sebenarnya bisa bilang ke tengah ya. Jadi, seperti inilah menurut kita. Terima kasih. Baik. Mbak Ibu Dokter yang saya muliakan, betul. Dalam perspektif sufisme, meskipun latar belakangnya bukan orang filsafat ya, bukan orang sufi, paling tidak saya pernah baca, sufisme memang menghindari memakan makanan yang berkaki ya, dengan berkaki, nabati, dengan satu alasan untuk menjaga kredibilitas akhlak ya. Dan secara kesehatan mungkin iya ya, bahwa orang yang banyak memakan makanan berkaki 4 atau makanan hewani itu lebih memiliki libido yang tinggi, wallahu a'lam ya. Karena memang ada zat apa gitu, mungkin Ibu Dokter lebih tahu ya. Satu, yang kedua mungkin lebih panas dan sebagainya. Makanya Rasulullah memerintah kita untuk wasatiyah dalam makan itu. Apa itu wasatiyah? Ya tadi saya terangkan pertanyaannya Mas Hendri, Pak Hendri tadi, bahwa kita berada di tengah-tengah. Tidak juga banyak mengkonsumsi hewani, tapi juga tidak hanya memakan nabati. Tapi kita wasatiyah di tengah-tengah. Ya. Nah, perspektif sufisme tadi adalah ini memang tidak ada hadis yang tersirat untuk seperti itu, karena memang Rasulullah makan daging seperti biasa. Rasulullah juga makan ikan. Rasulullah juga mengkonsumsi buah-buahan yang cukup besar tadi yang kita terangkan ya. Apalagi buah-buahan surga itu, seperti pisang, buah delima, kurma, minyak zaitun dan lain sebagainya.
dan itu sangat dianjurkan sunnah Nabi. Adapun sufisme yang menghindari makanan berlemak, makanan berprotein tinggi tadi, itu hanya satu torikoh ya, makanya sufisme itu dalam Islam disebut torikoh. Torikoh itu artinya jalan. Jadi kalau ada torikoh itu jalan, artinya jalan menuju kesempurnaan. Jadi supaya ibadahnya, supaya tubuhnya mencapai kesempurnaan, maka dia melakukan torikoh ya, jalan menuju kesempurnaan. Torikoh, torik itu jalan, torikoh itu menuju kesempurnaan. Boleh-boleh saja seperti itu, tidak dilarang. Rasulullah pun pada masa usia di atas 60 tahun, Rasulullah seperti tadi, ketika dia disuguhi semangkuk labu dan dendeng, memilih labu. Itu di usia karena atas umur 50 Rasulullah. Ya, yang mana kegiatan sudah mulai sedikit-sedikit berkurang, tidak berkurang sama sekali, sedikit-sedikit berkurang, Rasulullah lebih memilih labu. Ini gambaran buat kita bahwa pada usia tertentu Rasulullah memilih labu. Bukan berarti Rasulullah meninggalkan makanan berprotein tinggi. Itu barangkali Ibu Dokter pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, monggo ada lagi yang lain? Halo, assalamualaikum. Ya, monggo Mas Amor. Orang Blitar nih Pak Ustaz. Orang Blitar Pak Ustaz. Ya, Blitar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Terima kasih pencerahannya. Simpel aja Pak Ustadz, mau nanya kalau misalnya kita itu menderita sakit, langkah-langkah apa yang sesuai sunnah yang harus kita lakukan? Apakah kita obatin dengan Al-Fatihah dulu atau langsung ke dokter atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ini bahasan berikutnya ya. Sebetulnya bahasan berikutnya perspektif ya, sakit dalam perspektif Al-Quran dan hadis ya. Karena kalau saya terangkan secara sedikit-sedikit takut khawatir nggak nyampe ya materinya, karena waktu kita tinggal sedikit. Pertanyaan ini bagus dan hubungannya dengan materi yang berikutnya, yaitu sakit dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Sakit bisa dilihat dari Quran, seperti apa harus sakit. Sakit dalam perspektif hadis, tapi nggak ada salahnya sedikit saja coran ya, bahwa ada orang itu ketika dia sakit, maka usaha pertama adalah kata Rasulullah, bacalah Fatihah, namanya ruqyah, doa ruqyah. Fatihah itu doa ruqyah ya. Kalau masih sakit juga, maka sedekahlah. As-shadaqatu tatfa'ul bala. Masih sakit juga, maka sholatlah, kata Rasulullah. Berdoalah kepada Allah supaya sembuh. Kalau masih sakit juga, itu kan, maka berobatlah. Carilah dokter yang ahli, carilah dokter yang muslim, dan sesungguhnya wa idza maridtu fa huwa yashfin. Sesungguhnya kalau kamu sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi nggak langsung pergi ke rumah sakit, tapi ada tahapan-tahapannya. Bacalah Fatihah dulu, minum airnya, diminum, ditiupkan di air itu, diminum, baca Fatihah. Belum juga, sedekahlah, kata Allah. As-shadaqatu tatfa'ul bala, sedekah, mudah-mudahan dia sembuh. Belum juga, terus ada tahapan-tahapannya, sampailah pada saat kita belum juga sembuh, maka pergilah ke dokter. Dokter itu juga bagian dari ikhtiar, dan hukumnya wajib. Jadi saya katakan pergi ke dokter itu wajib hukumnya. Kenapa ikhtiar? Ayatnya seperti apa? Wala tabghil fasada fil ard. Jangan biarkan tubuhmu dalam kerusakan yang berlebih-lebih waktunya. Dibiarkan kalau ada orang sakit sakit jantung, dibiarkan itu hukumnya apa? Nggak boleh. Kita untuk segera berangkat konsultasi ke dokter. Apa hadisnya Ustadz? Ada. Hadisnya adalah fa'idza datangilah para ahlinya. Apabila satu permasalahan tidak ditanya ahlinya, maka akan hancur. Ya, jadi ada kalimat kata Rasulullah, tanyalah kepada ahlinya, maka kalau tidak pada ahlinya akan hancur. Siapa ahlinya? Ya dokter. Datang ke dokter. Mudah-mudahan di lain waktu kita bahas Pak tentang dalam perspektif
Al-Quran dan Sunnah. Monggo Pak. Siap. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Masih ada lagi, ini sudah hampir jam 7. Mungkin kita kasih satu pertanyaan. Habis itu kita ini tutup. Monggo kalau ada lagi satu lagi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, dari Malang. Terkait dengan hadis yang Rasul memilih labu dibanding dendeng tadi, apakah bisa itu mengisyaratkan bahwa sayur nabati dengan hewani tidak dimakan bersamaan? Apa bisa diisyaratkan seperti itu ya Ustadz? Matur nuwun. Ya, Assalamualaikum. Ya. Cukup ya Bu ya. Jadi gini, saya belum menemukan hadisnya. Bahwa ada pemisahan antara hewani dan nabati. Belum menemukan hadisnya. Terus kalau bilang kita artinya tengah-tengah. Itu menandakan bahwa boleh makan sayur, juga boleh makan hewan tadi. Boleh. Kan tengah-tengah, bukan di sekali. Kita wasotia, tengah-tengah. Mau makan sayur ya boleh. Itu kan ada sayurnya, ada hewaninya, konsumsi ya. Ini dua-duanya boleh. Kita tidak dilarang untuk itu melakukan satu pemilihan. Ini enggak. Wasotia. Dua-duanya Rasulullah, tapi tidak berlebihan. Nah, hadis itu asbabul wurudnya, asbabul wurud itu artinya sebab-sebab diucapnya hadis. Ya, itu Rasulullah SAW di usia yang sudah mencapai usia dewasa, umur 55 tahun lah kurang lebih, menjelang 60 tahun. Rasulullah mengatakan hadis itu sebetulnya itu sinyal buat kita nih umatnya untuk lebih banyak makan sayur, gitu ya. Jadi usia 55 tahun lebih Rasulullah itu disediakan dendeng dan labu. Rasulullah lebih memilih labu. Nah, itu artinya kita lebih care pada tubuh kita. Wala tabghil fasada fil ard. Gitu Ibu kira-kira, bukannya tidak boleh sama sekali, tapi wasatiyah. Ingat ya, wasit tengah-tengah, wasatiyah. Moga silakan. Baik, alhamdulillah untuk hari ini mungkin karena waktu juga mungkin ada juga yang sudah mau berangkat kerja dan lain-lain. Mungkin untuk hari ini kita akhiri. Insya Allah nanti kita sambung nih cukup menarik yang tema yang tadi ditawarkan Pak Ustadz, sakit dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Ya. Karena kemarin ada juga gini Pak Ustadz, katanya kalau tentang kesehatan ada bagusnya kita bicara tentang sakit gitu. Ya, ini biar lengkap materinya. Ya betul Pak Ustadz, sangat setuju Pak Ustadz. Ya, karena sakit itu bagaimana menyikapi sakit juga kemarin pernah disampaikan di sini bahwa nanti kita libatkan keluarga, Pak. Ya. Keluarga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau kita menangani si sakit dengan tidak sempurna. Sholatnya bagaimana, zakatnya bagaimana, saumnya bagaimana. Yang sakit kan nggak tahu. Nah itu kira-kira seperti itu. Monggo Pak. Iya. Karena kemarin juga sempat ada begini Pak Ustadz. Kalau kan ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab gitu Pak. Itu katanya kalau dia pernah di ruqyah, nah itu kan nggak bisa masuk di 70.000 yang jatah masuk azab tanpa itu tadi. Nah, mungkin ini nanti kita bahas di berikutnya Pak Ustadz. Baiklah untuk hari ini kita sebelum ditutup mohon doanya dulu Pak Ustadz. Kita baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Jirodian Imran dan sebab saya bisa tausiah di sini beliau, mudah-mudahan beliau tahu sehat. Mas Hendri juga, ibu bapak sekalian, mudah-mudahan sehat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kedua orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan dapat kapling surga. Dan kita doakan yang masih hidup orang tua kita, mudah-mudahan Allah juga berikan husnul khatimah. Dan teman-teman kita yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat hidupnya atau Allah singkirkan permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkan ilmu-Mu kepada kami ya Allah yang saat ini sedang
berusaha untuk menyempurnakan agama-Mu ini, ya Allah. Yang saat ini kami sedang menyempurnakan amal-amal untuk-Mu, ya Allah. Agar kami semua berjalan menuju-Mu dalam keadaan sakinah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkan kepada kami rezeki kesehatan, rezeki kesempatan, rezeki baik, ya Allah, agar kami bisa bersaksi sesuai dengan perintah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal-amal kami, ya Allah. Karena amal-amal kami akan menjadi bekal kami menghadapi, ya Allah. Perjalanan kami masih panjang, ya Allah. Ya Allah, kami baru sampai di dunia ini, ya Allah. Kami akan mengalami 10 perjalanan ke depan, ya Allah. Panjang sekali, ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kembalikan kesehatan saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah. Mudahkan dia untuk bercinta dan berkumpul di forum ini, ya Allah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kekurangannya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga barokah buat kita, barokah buat Pak Ustadz juga. Saya kira kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما